Halo, apa kabar sahabat Fajar Populer semua? Selamat berjumpa kembali. Harga dan pasokan minyak goreng kembali menjadi persoalan serius di negeri ini. Seyogyanya Indonesia yang mempunyai ladang kelapa sawit yang melimpah harus menghadapi kenyataan adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang tidak terkendali. Awal tahun 2022 lalu, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tidak terkendali, hingga Presiden Jokowi turun tangan langsung mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng. Awal tahun 2023 seolah peristiwa itu terulang kembali. Lalu apa sebenarnya yang terjadi hingga minyak goreng kembali langka dan naik harganya? Skandal minyak goreng RI. Kondisi ini seperti mengulang peristiwa tahun 2022 lalu. Di mana harga minyak goreng mulai menunjukkan sinyal naik sejak akhir tahun 2021, dipicu lonjakan harga bahan bakunya, minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) kala itu. Perang Rusia-Ukraina yang pecah di Februari tahun 2022 lalu turut menambah kisruh minyak goreng di dalam negeri. Bedanya, tahun 2022, lonjakan harga minyak goreng terjadi di semua jenis, baik curah hingga premium atau kemasan bermerek. Dan, kala itu, pemerintah belum menggencarkan program minyak goreng rakyat, ditandai dengan peluncuran kembali minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyak Kita. Kisruh minyak goreng tahun 2022 berbuntut panjang. Bahkan, sampai menyeret produsen CPO dan pejabat eselon I Kementerian Perdagangan Kemendak ke meja hijau dan kini proses hukum masih berlangsung. Berawal dari gonta-ganti kebijakan Menteri Perdagangan, Mendak kala itu. Mulai dari penetapan minyak goreng satu harga Rp14.000, diganti dengan penetapan head minyak goreng sesuai jenis, termahal Rp14.500 per liter untuk kemasan bermerek. Pasar lalu bereaksi. Minyak goreng kemasan bermerek langka bahkan hilang dari pasaran. Memicu antrean warga dari subuh di toko-toko untuk mendapatkan 1-2 liter minyak goreng. Mendak murka dan memberlakukan pembatasan ekspor dengan wajib pemenuhan kebutuhan domestik, Domestic Market Obligation, DMO, Jilid I. Disusul kebijakan minyak goreng subsidi, yang kemudian memperbarui kebijakan DMO jadi DMO Jilid II. Tapi, pasar bergeming dan minyak goreng jadi barang gaib. Minyak goreng curah yang tadinya masih jadi alternatif semakin mahal dan perlahan ikut hilang dari pasar. Selain karena kebijakan harga minyak goreng, tipisnya pasokan CPO ke produsen minyak goreng dituding sebagai pemicu kelangkaan. Sebab, kala itu, harga CPO terus melambung bahkan beberapa kali cetak rekor tertinggi. Hasilnya, Indonesia panen devisa dari ekspor CPO yang harganya tak terkontrol sejak pelonggaran aktivitas kala pandemi COVID-19 di akhir tahun 2021. Ditambah efek domino perang Rusia-Ukraina. Presiden Joko Widodo, Jokowi, turun tangan dan memerintahkan, harga minyak goreng dilepas ke pasar. Dalam semalam, secara ajaib, minyak goreng bermerek membanjiri rak-rak di toko modern. Namun, harganya meledak. Harga minyak goreng bermerek sempat melambung gila-gilaan menembus Rp57.000 per 2 liter. Bahkan, di beberapa pasar tradisional, harga minyak goreng curah ikut terkerek ke Rp28.000 per kilogram. Presiden kembali mengintervensi, dan menutup keran ekspor CPO selama sebulan, sejak akhir April tahun 2022. Perlahan, pasokan CPO ke produsen minyak goreng dilaporkan membaik. Di saat bersamaan, kebijakan minyak goreng bersubsidi pun diganti dengan kebijakan program minyak goreng rakyat, diserta peluncuran kembali Minyak Kita dan pelaksanaan DMO Jilid 2 hingga saat ini. Dengan kebijakan itu, harga minyak goreng perlahan melandai. Namun, untuk minyak goreng kemasan premium, penurunan maksimal hanya sampai kisaran Rp50.000 per 2 liter. Hanya saja, hingga saat ini, terpantau peritel modern masih getol memberikan potongan harga, sampai sekitar Rp10.000. Meski, hanya untuk beberapa merek saja, seperti Camar, Harumas, dan Tropical. Dampak penetapan harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana dengan kebijakan HED tak banyak terhadap penurunan harga minyak goreng bermerek. Produsen wajib pasok CPO. Mengutip keterangan di situs resmi Kementerian Perdagangan Kemendak terkait rapat bersama produsen minyak goreng di kantornya hari ini, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, Zulkifli mengungkapkan terjadi penurunan penyaluran minyak goreng, terutama kemasan Minyak Kita. Di mana,
Total DMO, Domestic Market Obligation, wajib pemenuhan domestik minyak goreng yang terdistribusi sebanyak 2,24 juta ton. Yang terdiri dari minyak goreng curah dan kemasan pada periode tanggal 1 Juni tahun 2022 sampai 29 Januari tahun 2023. Dia menjabarkan, tren realisasi DMO bulanan mengalami penurunan, terlihat dari realisasi November sebesar 100,94%, turun pada Desember tahun 2022 sebesar 86,31%, dan Januari tahun 2023 turun lagi menjadi 71,81% hingga tanggal 29 Januari tahun 2023 dari target pemenuhan bulanan 300.000 ton. Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan. Ini kita tambah suplainya dari 3.000 ton menjadi 450.000 ton per bulan. Mudah-mudahan di pasar modern juga bisa sampai ke pasar-pasar tradisional, pungkas Zulkifli. Harga minyak goreng, kemasan sederhana dan curah, terpantau berfluktuasi hingga merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Melampaui harga eceran tertinggi, HET, yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini seperti mengingatkan kembali kisruh dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia tahun 2022 lalu. Kala itu, gejolaknya mulai terjadi sejak awal tahun. Panel harga Badan Pangan menunjukkan, harga minyak goreng kemasan sederhana naik Rp120 jadi Rp18.050 per liter dan minyak goreng curah naik Rp350 jadi Rp15.290 per liter. Harga tersebut adalah rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran. Data merupakan pencatatan awal pagi ini, pukul 7.29 waktu Indonesia Barat. Padahal, Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Permendak No. 49 per 2022 tentang tata kelola program minyak goreng rakyat sudah mengatur harga yang berlaku untuk minyak goreng, yaitu 1. Pengecer wajib menjual MGR, minyak goreng rakyat, dengan harga di bawah atau sama dengan HET. 2. HET sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar A. Rp14.000 per liter atau Rp 55.0000 per KILOGRAM untuk MGR dalam bentuk curah dan B. Rp14.000 per liter untuk MGR dalam bentuk kemasan. Permendak itu ditetapkan Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan pada tanggal 29 September tahun 2022, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Lalu apa pemicu kenaikan harga minyak goreng? Diduga, hal ini karena langkanya minyak kita. Hal itu pun dibenarkan oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), melaporkan, saat terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Yaitu, minyak goreng kemasan sederhana, minyak kita, dan merek lain yang berlabel HET. Benar terjadi kelangkaan minyak kita dan minyak goreng kemasan HET, kata Kabid Infokom IKAPPI Reynaldi Sarijawan kepada CNBC Indonesia, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Menurutnya, kelangkaan tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Jabodetabek. Terbukti, imbu dia, harga bergerak naik. Menteri Perdagangan, Mendak Zulkifli Hasan mengatakan, tren kenaikan harga minyak goreng bermula dari minat terhadap minyak kita yang tinggi. Sementara, terjadi penurunan pengiriman minyak kita ke pasar. Di saat bersamaan, kata dia, Indonesia menerapkan campuran bahan bakar biodiesel B20 dan akan masuk B35 di Februari nanti. Minyak kita ini sekarang menjadi merek yang digemari oleh setiap konsumen. Dan, dia tidak hanya di pasar tradisional. Tapi, minyak kita ini sudah masuk ke pasar-pasar modern, retail modern, kata Mendak kepada wartawan di kawasan kantor Presiden, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. B20 itu menyedot 2 juta CPO untuk mengubah dari menjadi B29 juta kiloliter. Lalu diubah menjadi B35 itu menjadi 3 juta, jadi perlunya 12 juta kiloliter, nyedot lagi segitu. Jadi ada dua sebab itu, tambah Mendak. Minyak kita jadi barang gaib. Pantauan CNBC Indonesia, Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023, di Pasar Jatinegara Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023, minyak kita jadi barang langka. Menurut beberapa pedagang eceran, pasokan dari agen pun sudah kosong setidaknya selama sepekan terakhir. Minyak kita kosong. Dari sananya sudah kosong. Saya sih biasa ngambil di Indomarko, tapi di Indomarko-nya kosong juga,
kata pemilik warung, Budi kepada CNBC Indonesia. Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Anwar. Minyak kita, nggak ada, kosong. Kemarin jual tapi sekarang nggak ada, mau beli lagi. Di agennya, nggak ada, sudah seminggu kosong. Sementara itu, pedagang lainnya, Abdurrahman, mengaku sejak awal hanya pernah kebagian stok minyak kita sebanyak 2 dus. Satu dusnya berisi 12 pouch kemasan minyak kita 1 liter. Kalau minyak kita dari awal memang saya nggak pernah dapat, dulu pas masih baru-barunya itu saya pernah dapat 2 lusin, 2 dus, udah itu nggak pernah dapat lagi. Sudah saya cari, tapi nggak dapat, cuman dijanjiin aja, minggu besok ya, minggu depan, aja, selebihnya nggak ada, ujar Abdurrahman. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, komen dan share ke teman-teman serta sahabat Anda semua. Subscribe channel ini, nyalakan juga loncengnya agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.